Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan perkenalkan saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Dukuturi Kabupaten Tegal. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan jurnal refleksi di mingguan untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah 2 minggu belajar tentang budaya positif pada modul 1.4, maka dapat saya refleksikan dengan model 4P yang telah dikembangkan oleh Dr. Roger Grenouille, yaitu Fact, Finding, dan Future sebagai berikut. Yang pertama adalah fact atau peristiwa, bahwa peristiwa yang saya alami selama belajar modul 1.4 itu tentang budaya positif dengan menggunakan alur merdeka adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, mulai dari diri, bahwa saya diminta untuk mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, menjawab beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan penerapan budaya positif. Untuk berikutnya, lanjutan dari fact atau peristiwa adalah untuk yang E, yaitu eksplorasi konsep. Pada tahapan ini, saya belajar materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi untuk 5 posisi kontrol guru, dan juga restitusi untuk segitiga restitusi, yaitu dalam pelaksanaan penanganan murid yang bermasalah. Kemudian untuk R-nya adalah ruang kolaborasi, di mana pada tahap ini kita berdiskusi bersama dengan kelompok, di mana yang biasanya jadwal kita adalah di siang hari. Pada kesempatan ini bergantian dengan kelas B, sehingga dilaksanakan pada jam senja selepas maghrib, yaitu tepatnya pukul 18.30 hingga pukul 21, yang dipandu oleh fasilitator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Elis Salatun. Sehingga karena saking asiknya kita berdiskusi dengan dipandu oleh beliau, waktu begitu sangat cepat berlalu, tidak terasa bahwa waktu sudah habis. Kemudian untuk lanjutan dari fact ataupun peristiwa, untuk poin D-nya yaitu demonstrasi kontekstual, bahwa pada tahun ini saya diminta untuk membuat video praktek penerapan segitiga restitusi terhadap 2 skenario pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh murid. Yang mana dalam kasus ini saya angkat adalah kasus yang pertama, Rara, yaitu siswa kelas 12 OTKP 1 itu masuk terlambat pada jam pelajaran saya selama 20 menit. Dan kasus yang kedua, bahwa pada saat pelaksanaan ulangan harian, yaitu Ananda Tiara telah ditemukan menggunakan contekan berupa catatan kecil yang diselipkan di bawah lembar jawabannya. Sehingga ada pun link untuk melihat video demonstrasi kontekstual yang saya buat ada di link tautan berikut. Kemudian untuk poin E-nya, yaitu elaborasi pemahaman, bahwa pada tahapan ini kami melakukan pembelajaran secara daring yang dipandu oleh Bapak M. Zenuri, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian untuk yang poin K-nya, yaitu koneksi antar materi, itu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh saya. Bahwa yang pertama, pada alur ini saya diminta untuk membuat sebuah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan pelanggaran,
posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah ataupun kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang kedua, itu membuat sebuah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Kemudian yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Kemudian masih berlanjut, yaitu berikutnya adalah pertanyaan tentang bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Kemudian sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Kemudian berikutnya adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga? Dan pertanyaan berikutnya, restitusi kita ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Yang berikutnya adalah selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dan juga selain menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, diminta untuk membuat rancangan tindakan aksi nyata yang akan dilaksanakan pada modul 1.4 ini. Untuk fact atau peristiwa pada poin aksi nyata, bahwa pada tahapan aksi nyata ini diminta untuk mengimplementasikan pemahaman saya terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun tidak hanya itu, saya juga berkesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar dengan langkah-langkah. Yang pertama, merekam kegiatan ini dan mengunggah ke kanal YouTube dan PMM pada menu bukti karya. Yang kedua, mengirimkan tautan video yang telah diunggah di YouTube dan screenshot atau tangkapan layar bukti telah menambahkan video tersebut ke PMM. Kemudian juga mengirim tautan video yang telah diunggah di YouTube atau Google Drive di 1.4.a.9.1 aksi nyata budaya positif pada forum berbagi aksi nyata agar dapat saling bertukar umpan balik dengan rekan CGP lain. Adapun FI yang kedua adalah feel ataupun perasaan. Bahwa perasaan selama mengikuti pembelajaran tentang budaya positif ini, saya menjadi sadar bahwa apa yang selama ini saya terapkan di kelas dengan model stimulus respon ataupun reward and punishment untuk membentuk karakter siswa masih belum sesuai dengan apa yang ada pada modul 1.4 ini. Dengan model stimulus respon, ternyata hanya mampu menumbuhkan disiplin positif dengan motivasi ekstrinsik yang bisa patuh hanya dalam waktu yang sangat singkat, serta akan membuat murid menjadi kecewa dan bahkan akan menyakiti. Dan setelah mempelajari modul ini, maka saya akan berupaya untuk menerapkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik melalui disiplin positif yang berimbas pada penerapan budaya positif di sekolah
serta menempatkan posisi kontrol manajer dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada murid. Kemudian findings ataupun pembelajaran. Bahwa pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari modul budaya positif adalah bahwa langkah awal dalam pembentukan disiplin di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dengan murid. Keyakinan kelas ini akan digunakan dalam menangani murid yang melakukan kesalahan, itu dengan menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan kita perlu tahu bersama bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya, bahwa dalam menerapkan disiplin positif perlu memperhatikan adanya posisi kontrol guru terhadap murid yang ada 5, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, yang paling diharapkan adalah posisi sebagai manajer, di mana pada posisi ini murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dalam setiap perilaku pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan kasih sayang dan diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, dan kebutuhan akan penguasaan atau power. Dengan mengetahui kebutuhan dasar ini, maka diharapkan setiap guru dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Kemudian features ataupun penerapannya, bahwa setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, maka saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata terkait modul budaya positif. Yang kedua, mensosialisasikan materi pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah kepada warga sekolah. Yang ketiga, mengajak kepada teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian membuat keyakinan sekolah berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh bapak dan ibu guru yang lain. Langkah berikutnya adalah membuat kesepakatan dengan bapak dan ibu guru di sekolah untuk bersama-sama menjalankan keyakinan sekolah secara konsisten. Yang berikutnya, menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah murid melalui segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi dan perbaikan terhadap pelaksanaan keyakinan kelas atau sekolah secara kontinu. Demikian presentasi saya terkait dengan jurnal refleksi dwi mingguan untuk modul 1.4, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.